Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Semanda, pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan kepada kalian tentang bab 6, 7, dan juga 8 dalam buku Pendidikan Agama Islam kelas 10 Kurikulum Merdeka. Sebelumnya izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Namaku Luneta Zora dari kelas 10-12. Oke teman-teman, nah sebelumnya aku ingin memulai dari bab 6 dulu nih, yaitu tentang perbuatan zina. Nah pasti teman-teman udah gak asing dong dengan materi ini. Oke, zina yang berasal dari kata zana, yaitu perbuatan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan. Zina secara harfiah disebutkan sebagai fahisah atau yang keji. Nah, ini juga disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 bahwa artinya, dan janganlah kamu mendekati zina karena sungguh itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, untuk zina ada berbagai macam bentuk zina dan juga hukuman yang diperuntukkan untuknya. Nah, untuk zina sendiri dibagi menjadi dua, zina muhsan dan juga zina ghairu muhsan. Apa sih zina muhsan itu? Nah, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan juga perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukuman bagi pelaku zina muhsan yaitu adalah hukuman dera sebanyak 100 kali dan juga hukuman rajam atau hukuman mati dengan cara dilempari batu dan sejenisnya. Nah, untuk zina ghairu muhsan, hukuman zina ghairu muhsan itu dilakukan jika perempuan dan juga laki-laki yang melakukan hubungan zina tanpa adanya pernikahan atau belum menikah sama sekali. Nah, satu, apabila pelaku zina ghairu muhsan itu adalah gadis dan berjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan juga diasingkan dari tempat tinggalnya. Lalu, dua, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal. Nah, di dalam hukuman zina tersendiri terdapat bukti-bukti jika terjadi perzinaan. Setidaknya ada 3 alat untuk membuktikan perbuatan zina, yaitu saksi. Nah, bersepakat bahwa zina tidak dibuktikan adanya 4 orang saksi. Lalu pengakuan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, 1 kali pengakuan saja sudah cukup untuk menjatuhi hukuman. Lalu C, adanya qarinah atau indikasi kehamilan terhadap perempuan. Nah, untuk hukuman dari perbuatan zina sendiri harus disaksikan oleh sebagian orang mukmin yang ada agar prosesnya bisa dilangsungkan. Nah, dampak-dampak dari zina sendiri itu banyak sekali teman-teman, apalagi dampak di dunia dan juga di akhirat. Nah, teman-teman sendiri masih ada di masa-masa sekolah. Setidaknya kita bisa menghindari zina dari mulai sekarang, dikarenakan banyak anak-anak sekolah juga tidak sadar bahwa mereka juga melakukan perbuatan zina, meskipun itu zina yang kecil sedikit pun. Nah, di masa-masa SMA sendiri adalah masa-masa yang anak muda zaman sekarang pasti mengira SMA itu nggak artinya nggak lengkap nggak sih kalau nggak punya pacar. Nah, itu harusnya yang kita hindari ya teman-teman sebagai umat muslim, karena sudah ada ajarannya di dalam kitab suci Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita bahwa kita harus mematuhi ajaran-ajarannya. Banyak anak muda sekarang menyepelekan ataupun melanggar meskipun itu hanya sedikit zina yang dilakukan. Contohnya saja, pemuda-pemudi sekarang melihat lawan jenisnya dengan maksud syahwat dan juga yang lain, ataupun
uh, gimana ya, kita itu bilangnya kita ini pacaran tapi sehat-sehat aja kok. Tapi itu kan juga pacaran dan juga sering bertemu, sering bercanda bersama, itu juga termasuk perbuatan zina yang ringan, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang pertama-tama aku ingin bahas nih teman-teman, sebagai seorang muslim pastinya ada di dalam hati kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus dan juga tanpa rasa yang terpaksa. Oke, hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yaitu dengan tanda-tanda cinta kepada Allah. Di antaranya adalah mencintai Rasulullah SAW, yaitu nabi yang telah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mencintai Al-Quran. Ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Keempat, mendahulukan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, tak gentar menghadapi hinaan apapun yang diberikan sebagai kita kaum muslim. Nah, menarik nih, untuk menghindari hinaan sendiri, mungkin teman-teman yang pernah keluar negeri yang bukan mayoritas Islam penduduknya, mesti banyak kan kasus-kasus rasisme yang diterima sebagai kaum muslim, apalagi yang berjilbab di luar negeri. Banyak orang-orang di luar negeri mengira bahwa orang yang berhijab itu mengerikan atau menakutkan. Bahkan mereka takut, anak-anak mereka akan takut dengan penampilan kita yang memakai cadar atau memakai hijab. Nah, sebagai kaum muslim yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga tidak takut dengan hinaan yang diberikan, apalagi itu dengan manusia sesama kita. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengertian dari khauf atau hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian apa? Khauf sendiri diartikan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hukuman-hukumannya yang akan diberikan kepada kita nanti di akhirat. Nah, tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita harus taat beribadah sebagai muslim karena takut nanti akan diazab oleh Allah saat di akhirat. Kedua, menjaga lisan dan perkataan dusta atau apalagi untuk mengadu domba. Jadi kita harus menggunakan lisan kita sebagai hal-hal yang baik tanpa adanya perkataan dusta. Lalu, menghindari iri dengki terhadap sesama kita. Terus, menjaga pandangan dari kemaksiatan. Lalu, menjauhi makanan haram dan menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Baik, dari contoh-contoh tadi itu mungkin banyak sekali yang melanggar dari khauf sendiri. Nah, khauf tentu saja tidak berjalan sendiri. Khauf juga diiringi dengan raja, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Nah, raja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kita harus berharap kepada Allah bahwasanya Allah akan memberikan kita yang terbaik jika kita memberikan yang terbaik. Nah, sifat raja sendiri adalah kita tidak boleh mengharap kepada manusia, dan kita harus senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, cara menumbuhkan sifat raja yakni antara lain mempelajari dan memahami Al-Quran, meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kedua unsur ini, khauf dan juga raja, itu selalu juga didampingi oleh tawakal. Tawakal, apa sih tawakal itu?
Nah, tawakal itu kita setelah melakukan apa yang kita perjuangkan, kita harus memiliki sifat tawakal, yaitu tawakal untuk menyerahkan sisanya kepada Allah. Nah, jangan karena tawakal menyerahkan semuanya kepada Allah kita tidak berusaha. Kita juga tetap harus berusaha, teman-teman. Berusaha bagaimana? Kita ambil contoh, misalnya kita pingin nih menjadi ranking 1 di kelas kita. Nah, kalau kita hanya menerapkan tawakal saja, misalnya aku pasti ranking 1 kok, aku percaya sama Allah, itu juga salah ya teman-teman. Karena sikap tawakal tanpa adanya usaha akan mengkhianati hasil. Sama saja jika kita tawakal namun kita tidak ada usaha untuk melaksanakan apa yang kita inginkan, itu akan sama saja. Oke. Mungkin untuk bab yang selanjutnya adalah menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Apa sih akhlak mazmumah dan juga akhlak mahmudah? Oke, dari bahasa singkatnya sendiri, akhlak mazmumah adalah akhlak yang buruk, dan juga akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik dan dapat ditiru. Oke. Yang pertama ada menghindarkan diri dari sifat temperamental atau ghadab. Nah, definisi dari ghadab sendiri adalah sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Nah, kita sebagai orang muslim yang taat harus menghindari sikap mudah marah, dikarenakan kita dianjurkan menjadi pribadi yang sabar dan juga ikhlas. Nah, penyebab sifat temperamental atau ghadab ini sendiri memiliki beberapa faktor, teman-teman, memang. Nah, faktor yang pertama adalah faktor fisik seperti kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, dan juga reaksi hormon. Aku ingin menjelaskan untuk faktor fisik ini. Terkadang orang-orang yang kelelahan yang berlebihan itu memang mudah marah, teman-teman. Jadi ketika kita sudah lelah untuk melakukan sesuatu tapi masih ada aja cobaannya, itu pasti teman-teman pernah mengalami hal yang seperti itu. Namun kita juga harus bisa menjaga diri kita agar tidak marah yang berlebihan dan juga merugikan orang lain. Lalu kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, misalnya kekurangan zat asam, maka otot-otot itu akan menjadi tegang dan kita itu jadi mudah marah gitu. Lalu yang terakhir adalah reaksi hormon. Nah, reaksi hormon sendiri ini contohnya seperti pada perempuan. Nah, perempuan ini pasti setiap bulan akan mengalami fase menstruasi yang dimana hormonnya akan berubah tidak menentu, sehingga amarah yang ada itu berubah-ubah dan juga bisa meledak setiap saat. Nah, kembali lagi ke topik sebelumnya, bahwa kita itu juga harus bisa mengontrol emosi kita sendiri meskipun ada halangan yang kita lalui. Oke. Lalu selanjutnya ada faktor psikis atau rohaniah. Nah, faktor psikis sendiri itu dalam kepribadian kita sendiri. Contohnya adalah ujub atau bangga diri. Ujub, bangga diri itu adalah rasa bangga terhadap diri sendiri dalam hal pemikiran, pendapat, status sosial, keturunan, kekayaan, dan juga masih banyak lagi. Ujub sangat melekat dengan kata kesombongan, bahwa kita itu menyombongkan diri sendiri dan menganggap orang lain itu tidak seperti kita, dan ini akan berpotensi munculnya sifat amarah yang dapat merugikan. Lalu yang kedua adalah perdebatan dan perselisihan. Debat atau adu argumen antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk memutuskan atau mendiskusikan sebuah perbedaan adalah suatu jalan yang buruk. Apabila baiknya jika kita ingin mengambil keputusan dengan satu pihak dan juga pihak lainnya, tidak perlu menggunakan debat atau adu argumen. Sebaiknya kita bisa melakukan dengan diskusi secara baik-baik, mengambil keputusan dengan pendapat semua orang,
dan juga dengan musyawarah yang adil. Oke, selanjutnya adalah senda gurau yang berlebihan. Senda gurau yang berlebihan itu juga bisa menimbulkan amarah loh teman-teman. Apalagi jika senda gurau yang berlebihan itu terkait dengan fisik, ras, agama, dan juga yang lain-lain. Jadi lebih baiknya jika kita bersenda gurau itu dalam batasan yang baik saja, atau batasan yang bagus dan juga tidak menyebabkan ketersinggungan dari pihak lain. Nah, selanjutnya adalah ucapan keji dan juga tidak sopan. Nah, dari penjelasan sebelumnya bahwa kita harus menjaga lisan kita dari perkataan yang dusta. Di sini kita tidak boleh asal untuk mengucapkan yang keji dan juga tidak sopan, apalagi seperti celaan, hinaan, umpatan, atau perkataan yang menyesakkan dada kepada orang lain. Lalu yang terakhir adalah sikap permusuhan terhadap orang lain. Banyak di antara kita pasti ada permusuhan terhadap orang lain, meskipun itu kecil maupun besar. Itu biasanya dipicu karena rasa dendam, rasa sakit hati, dan juga rasa tidak suka terhadap satu sama lain. Nah, sifat ghadab sendiri memiliki tingkatan loh teman-teman. Yang pertama adalah golongan marah yang berlebihan atau ifrat, yaitu golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah, lalu ia bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya sendiri. Nah, kita itu sebagai muslim yang taat harus menghindari ifrat ini ya teman-teman. Kita boleh marah, tapi tidak boleh marah yang sangat berlebihan hingga merugikan orang lain, atau sampai kita melakukan perbuatan dosa karena marah kita yang berlebihan itu. Lalu kedua, golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid. Golongan yang tidak bisa marah merupakan kebalikan dari golongan ifrat. Ini sama sekali tidak akan menunjukkan sikap marah terhadap apapun terjadi di sekitarnya. Lalu yang ketiga adalah golongan yang mampu bersikap adil dan proporsional atau i'tidal. Golongan moderat yang berada di antara ifrat dan tafrid, mereka tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi marahnya hanya pada saat-saat tertentu. Nah, ini bisa dicontoh sifat i'tidal kita. Jadi kita harus mengimbangi dari sifat pemarah dan juga sifat sabar kita. Nah, marah itu boleh, namun ada waktunya, dan juga kita harus senantiasa sabar dalam apa yang kita lalui. Nah, oke. Kita akan membahas tentang cara menghindari sifat ghadab atau temperamental. Yang pertama itu bisa membaca ta'awuz, lalu merubah posisi, lalu diam dan tidak berbicara, lalu berwudu, dan juga mengingat wasiat Rasul dan janji Allah. Nah, ketika kalian di suatu keadaan kalian itu sudah ingin marah dan juga sudah tidak bisa menahan amarah lagi, kalian bisa menerapkan 5 prinsip ini yang bisa meredam amarah kalian. Lalu ada manfaat menghindari sikap ghadab, yaitu pertama menghindari kebencian dan permusuhan, lalu membawa kebahagiaan dan juga mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Dari sikap ghadab itu kita juga perlu definisi mengontrol diri. Mengontrol diri adalah mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari 2 kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh, dan an-nafs berarti jiwa, nafsu atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadah an-nafs atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri dan menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ketiga materi yang telah aku sampaikan, jadi lebih tepatnya kita harus pandai-pandai untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga perkataan kita pada orang lain, menjaga hubungan kita pada orang lain, dan juga yang paling penting kita itu harus mengingat bahwa kita adalah kaum muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dari penjelasan aku. Kalau ada yang ditanyakan bisa kalian tanyakan.
Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.